Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam ini rutinitas Majlis Ta'lim Al-Fatah cabang Tanggul Masjid Riyadhus Salihin dalam pembacaan kitab Minhajus Sawi fi Tariq As-Sada ala Ba'alwi. Kitab ini adalah penting, kitab yang sangat luar biasa sebagai bimbingan buat diri kita, sebagai arahan ke dalam hati kita, agar kita ini tidak salah langkah dalam mengambil segala keputusan di muka bumi ini. Khususnya bagi mereka yang mempunyai ilmu, hendaklah jangan menyia-nyiakan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap kalian untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena ilmu tersebut akan hilang. Ilmu tersebut akan sirna di dalam tubuh seseorang apabila orang tersebut terjangkit penyakit tamak, terjangkit penyakit hubbu dunia, cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan sehingga melupakan urusan akhiratnya, sehingga hatinya menjadi mati, meremehkan segala yang berhubungan dengan akhirat. Pernah Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu, "Man arbabul ilmi?" Siapakah pemilik ilmu itu? Qala alladhina ya'malun. Berkata Abdullah bin Salamin yang ditanyain, merekalah menjawabnya, merekalah wahai Amirul Mukminin yang mengamalkan ilmunya. Jadi artinya ilmu ini belum menjadi hak mutlak bagi pemiliknya sebelum diamalkan. Sebelum diamalkan. Kemudian beliau bertanya lagi, qala fama yanfiyul ilma fi suduril ulama? Apakah yang menyebabkan ilmu itu hilang di dalam dada ulama? Apakah kalian tahu? Begitu maksudnya. Qala at-tam'u. At-tam' yang menghilangkan ilmu di dalam diri ulama itu sifat rakus yang tidak ada henti-hentinya, menghalalkan
berbagai macam cara untuk tujuan mendapatkan dunia, mendapatkan berbagai macam jalan dengan urusan atau dengan tujuan ingin mendapatkan dunia. Kalau sampai lihat ada orang yang alim atau sok-sok alim yang dia menukar ilmunya dengan dunia, ketahuilah Imam Ghazali mengatakan annal alim alladhi huwa min abna' dunya, sesungguhnya orang alim yang menjadi budak dari budak dunia, akhassu halan wa asyaddu adaban minal jahili, dia lebih rendah, lebih jelek siksaannya dibanding orang-orang yang bodoh. Ini kan lagi musim, punya ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan dengan benar. Sok-sok alim, sok-sok mengetahui tentang sejarah, padahal dia mengaburkan, dia menutupin sejarah dengan benar. Kalau sampai lihat yang demikian, kata Imam Ghazali, itu adalah orang yang paling berat siksaannya, lebih berat dibanding siksaannya orang-orang yang bodoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyadun nasi adaban yaumal qiyamah al-alim la yanfa'ullah bi'ilmihi. Orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat kelak itu adalah orang yang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Dikasih pemahaman ilmu tapi dibuat hal-hal yang mengundang murkanya Allah, mengundang fitnah, menabur-naburkan kemungkaran. Hal yang demikian ini pasti akan mendapatkan musibah. Makanya kita ini dari thariqahnya Sada ala Ba'alwi yang dinafikan oleh Dajjal Imad dan pengikutnya itu, yang tidak melalui argumentasi kitab yang kuat, menutupin pembacaan kitab dengan benar, mengaburkan arti tafsiran kitab selanjutnya. Contohnya kelompok-kelompok Dajjal, Imad dan pengikut-pengikutnya itu. Kita ini thariqah Sada ala Ba'alwi, kita punya thariqah Sada ala Ba'alwi, Alwi bin Abdullah. Perjalanannya thariqah yang terkemuka. La yaqdiru ahadun an sulukiha. Tidak semua orang bisa berjalan di dalamnya. In aradaha, kau menginginkan, falyulqi yadahu fi yadaina wa nahnu nuwassilhu. Kalau kalian menginginkan, berbaitlah kepada kami, kata Imam Haddad. Aku akan sampaikan kalian kepada Allah, aku akan sampaikan sampean kepada Rasulullah. Dan thariqah Sada ala Ba'alwi menaungin Republik Indonesia menjadi damai, menjadi akhlak yang santun, menjadi akhlak yang baik, dan tidak akan pernah mendapatkan perpecahan. Baru muncul orang-orang tolol, bahlul, kelompok Dajjal Imad ini dan pengikut-pengikutnya yang menafikan thariqahnya Sada ala Ba'alwi, bahkan sangat lancang mengatakan bahwa Abdullah ibn Ahmad Muhajir itu tidak ada.
kiai sepuh itu tidak mengetahui. Mereka mengetahui sejarah. Para kiai sepuh itu orang-orang yang jenius. Kiai Hashim Ash'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hamid, Kiai Holil Bangkalan, Kiai Alawi, Kiai Hasan Ginggung. Mereka adalah ulama-ulama yang berpikiran jenius. Mereka bukan tidak tahu nasab, tahu. Bahkan dengan kewaliannya pun dia dapat mencium darah Rasulullah di dalam diri seseorang, yang pernah dilakukan oleh Kiai Hasan Ginggung dan para wali-wali yang lain. Thariqahnya Sada Ala Ba'alwi ini adalah thariqah terkemuka. Ussisu amri wa bunya ala akabir. Ussisu amri wa bunya ala akabir. Kami punya thariqah ini, pendiri tasawuf ini adalah pendirinya ulama-ulama terkemuka, ulama-ulama yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala futuhatul kubra, ulama-ulama yang tidak diragukan lagi kewaliannya, keilmuannya, kehebatannya, kejeniusannya, manfaatnya, barokah ilmunya. Siapa sebetulnya pendiri thariqah dari Ala Ba'alwi ini? Imam Haddad menerangkan ussisu amri wa bunya ala akabir. Perjalanan kami ini didirikan, yang mendirikan adalah ulama-ulama terkemuka. Minhum, salah satunya Syekh Abdul Qadir Jalani. Wal Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Wa Sayyid al-Imam Abdul Rahman bin Muhammad As-Sagaf. Sayyid al-Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus radhiyallahu anhum. Fahaula arba'atuhum gawamu amri. 4 orang ini adalah pendiri dari pendirinya Ala Ba'alwi, pendirinya thariqah Ala Ba'alwi. Fahaulai sada ahli tasawufi wa a'immatuhum. Mereka 4 ini adalah imam-imam para tasawuf yang diikutin semua, hampir mayoritas penduduk Indonesia. Mereka adalah imam para tasawuf. Lalu mereka bermadhab apa? Semuanya Sada Ala Ba'alwi ini bermadhab Imam Syafi'i. Yang intisarinya diambil dalam Al-Quran. Madhabuna innama huwal kitab was sunnah. Kita punya madhab ini adalah Al-Quran kitab, Al-Quran was sunnah Nabi, wa tariqus salaf salih fi kulli syai'in, dan mengikuti jejak orang-orang saleh dalam setiap keadaan. Ma fiha illallah wa rasuluhu wa sayyidul faqil muqaddam. Kami tidak mengikuti petunjuk kecuali petunjuk dari Allah, dari Nabi Muhammad, dan mengikuti jejak sesepuh kami
Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Karena mengikuti sesepuh itu perintah dari Gusti Allah. Innal ladina amanu wa amilus salihati wa taba'athum duriyatuhum biimanin alhaqna bihim duriyatahum. Bagi mereka yang beriman, lalu keimanan mereka diikuti oleh anak cucu mereka, aku akan kumpulkan mereka dengan anak cucu mereka. Wa tariqul faqri ma hajatuna illa minhu. Tarikoh-tarikoh yang lain ini kami tidak membutuhkannya. Wa qad assasa lana salafuna ala Ba'alwi. Karena para sesepuh-sesepuh kami dari ala Ba'alwi ini telah meletakkan pondasi dengan benar. Fala umur fala naqtadi illa bihim. Dan kami tidak mengikuti kecuali jejak dari jejak mereka. Lalu apakah benar Habib perkataan-perkataan mereka yang mengatakan Abdullah bin Ahmad Muhajir itu tidak ada? Ini semua karangan-karangan Dajjal Imaduddin dan pengikut-pengikutnya. Tolong perhatikan. Siap mau dengar? Siap mau dengar? Siap mau dengar? Perhatikan, ini kitab abad keempat. Ini abad keempat. Kitab yang paling tertua. Yang ditulis Ibnu Taba. Abad keempat. Tahun di sini abad keempat 478. 478. Ini kitab pegangan pedoman, salah satunya pedoman kiai-kiai sepuh. Mau dengar? Mau dengar tidak? Baik. Tolong diperjelas. Disebutkan di sini, dzakara walad Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi. Disebutkan anak dari Isa, Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi. Perhatikan, ini penting, biar sampai tidak difitnah lagi. Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi ibn Ja'far Shadiq. Isa itu bin Muhammad bin Imam Ali Uraidi. Ali Uraidi itu kuburannya berada di Madinatul Munawwarah. Ibn Ja'far Shadiq, putra dari Imam Ja'far Shadiq. Perhatikan, ini kitab yang nulis abad keempat. Ini salinan, bukan ke abad keempat ininya, tapi tulisan yang mengarang, yang menyusun abad keempat. Jelas tidak? Dilanjut tidak? Lanjut tidak? Nah, ini saya harap ini didengar oleh Dajjal Imad dan pengikut-pengikutnya yang selalu menantang. Mana itu kelompok Ba'alwi? Mana itu kelompok Ba'alwi? Ana Hamidi min Jawa Syarqiyah min Tanggol min ala Ba'alwi. Setelah kita baca nanti, kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap Imad dan pengikut-pengikutnya Imad. Kita akan beri shock terapi nantinya. Kita lanjut pembacaan ini. Lanjut tidak? Lanjut tidak? Wa huwa Isa al-Akbar wal mulaqqab bil Azraq wal mashhur bir Rumi. Isa ini
dijulukin juga Isa Akbar, dijulukin juga Al-Mulakkab bil Azraq, masyhurnya disebut Isa Ar-Rumi. Ya. Wa fi waladu adad kabir min al-aradiyin muntashiruna fi kathir min al-buldan bil Iraq wal Hadramut wal Syam wal Mesir wa ghairuha. Anak-anaknya ini bertaburan banyak. Sebagian berada di Irak, Basrah, di Hadramut, Yaman, Syam, di Mesir, dan berbagai macam negara. Waqad aqaba 35 waladan. Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi ini punya anak 35 anak. Ayo tero ban. Sontep aku. Anaknya berapa? Anaknya berapa? 35. Perhatikan. 30 dzakaran wa 5 inath. Anak yang berjumlah 30 ini laki-laki. Laki ente bolo. Perempuannya 5. Perempuannya 5. Wa min adz-dzukur man kana muqillan wa minhum man kana mukthiran. Dari anak Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi ini yang 35 itu anak-anaknya kawin, keturunannya dari anak itu ada yang punya anak sedikit, ada yang punya anak banyak. Dari anak-anak Isa, Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi. Paham ya? Paham tidak? Baik. Lanjut tidak? Wa minhum man lam yu'aqib. Sebagian tidak punya anak. Yang tidak punya anak, thumman gharata naslahu, dan terputus nasabnya. Sudah enggak ada, punya anak. Betul? Betul. Terputus anak-anak dari sebagian daripada anak Sayyid Isa. Ya, sebagian, bukan semua, sebagian. Perhatikan, lakin aqaba Sayyid Isa bin Muhammad min ibnihi Ahmad, akan tetapi nyambungnya keturunan Sayyid Isa dari anaknya yang bernama Ahmad. Dari anaknya yang bernama Ahmad. Banyak turunannya, perhatikan. Siap dengar tidak? Perhatikan. Ibn Isa Asy-Syahir bil Muhajir kana kathiran jiddan fi Hadramut wa ba'd al-bilad al-muslimin. Anak-anak ini dari keturunan Ahmad bin Isa ke bawah ini banyak. Paham ya? Banyak. Dari mana anaknya? Anaknya dia sendiri, perhatikan. Anak kandungnya sendiri, perhatikan. Kana kathir jiddan fi Hadramut wa ba'd al-bilad al-muslimin. Banyak anak-anaknya. Jadi Isa ini banyak, tapi Ahmad di sini lahu arba'atu aulad. Ahmad Muhajir itu punya anak. Ahmad Muhajir ini punya anak. Nah, dari empat-empatnya ini banyak bertaburan dari keturunannya. Jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Mau tahu tidak empat ini? Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Ini kitab abad keempat, hati-hati. Yang pertama, anaknya namanya Muhammad bin Ahmad.
Muhammad bin Ahmad ibn Isa ibn Muhammad ibn Ali Uraidi ibn Ja'far Sadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn Ali Zain al-Abidin ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan anak yang pertama. Mau tahu anak yang kedua? Mau tahu anak yang kedua? Perhatikan, anak yang kedua bernama Abdullah. Hati-hati loh, ini kitab rujukan para kiai. Anak yang kedua bernama Abdullah, yang panggilannya dipanggil Ubaidillah. Abdullah hamba Allah, Ubaidillah hamba kecil Allah, tasghir. Namanya Abdullah, dipanggil, dia lebih senang tawaduan dipanggil Ubaidillah bin Ahmad Muhajir, Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi ibn Ja'far Sadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn Ali Zain al-Abidin ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, suami dari putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra. Itu anak yang kedua. Ini yang diingkari oleh kelompok-kelompok dajjal imat ini. Ini kitab abad keempat loh, jangan main-main. Ini kitab abad keempat. Jangan main-main dengan kitab ini. Ini pegangan para kiai, pegangan kiai-kiai sepuh. Makanya mereka tidak ragu lagi dengan para habaib Alawiyin. Loh, Alawiyin dari mana Habib? Sayyidil Imam Abdullah punya anak, salah satunya Alwi. Paham tidak? Paham tidak? Dari Alawiyin ini pecah. Ini saya tunjukkan. Ya, As-Segaf itu dari Alawiyin. Bin Syihab dari Alawiyin. Bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Alawiyin. Al-Haddad dari Alawiyin. Al-Hamid dari Alawiyin. Al-Attas dari Alawiyin. Al-Jufri dari Alawiyin. Bahashim dari Alawiyin. Banyak para kabir, hampir mayoritas wali-wali di Indonesia ini, di dunia ini 60-70% Alawiyun. Ini yang dinafikan, ini yang diingkari. Galil adab, biadab itu kelompok-kelompok imat itu. Saya berjanji nanti saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap mereka. Jangan macam-macam. Anda telah membangunin harimau tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampean. Yang ketiga siapa? Yang ketiga anak dari Ahmad Muhajir ini adalah Ali bin Ahmad ibn Isa ibn Muhammad ibn Ali Uraidi ibn Ja'far Sadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn Ali Zain al-Abidin ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami dari tercinta, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat,
putranya bernama Husain bin Ahmad bin Isa ibn Muhammad ibn Ali Uraidi ibn Ja'far Sadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Jadi empat-empatnya ini anak dari Imam Muhajir Ahmad bin Isa. Ini kalau dibiarkan ini, Dajjal ini akan mempengaruhi orang-orang awam. Betul? Betul? Saya harus membuka dengan ilmiah. Betul? Saya harus membuka dengan kitabnya. Kitab ini tidak ada yang membantah kitab ini kecuali aliran sesat Wahabi dan Syiah. Imad selalu mengambil kata-kata dari Bimbas, selalu mengambil kata-kata dari Syekh Mikbil. Jangankan Alawiyan yang dinafikan, kuburan Nabi di Madinah aja dinafikan oleh Syekh Mikbil. Apa itu yang sampai mau ikutin? Kita ini tidak gila hormat. Tapi pada saat dia mengatakan Alawi Jahannam, Alawiyin Jahannam, tunggu. Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya nanti. Saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok imat, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka, tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan, apalagi kelompok-kelompok Dajjal imat ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, menyalahkan nasab-nasab sanad keguruan para kiai kita, sampai berani-beraninya mengatakan Alawi Jahannam, nasab kalian palsu, biadab. Lihat, saya kasih peringatan terhadap kelompok-kelompok imat dan kelompoknya. Suatu hari saya akan kasih shock terapi dengan tegangan tinggi kepada saya. Ingat, tidak ada orang yang ingkar membantah kitab abad 4 ini. Abna li imam, anak-anak daripada imam, fil Masri wa Syam wal Hasani wal Husain. Ini kitab abad keempat yang dipakai sama si imat itu hanya di abad ke-7. Itu banyak kedustaan, banyak bohong, banyak dikabur-kaburkan. Saya meneliti terus apa yang dia omongkan. Saya meneliti dalam kitab-kitab mereka yang lain. Saya akan bongkar. Nanti ada waktu, apa yang dia baca saya akan bongkar semuanya. Ada kepalsuan di dalamnya, ada yang dikaburkan, ada yang ditutup-tutupi. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka Sada Alawiyin? Kami akan kasih shock tegangan tinggi nanti. Kami akan berikan shock tegangan tinggi.
Makanya kami periksa, ada kelompok imat tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya? Kita akan kasih shock terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih shock terapi. Kita periksa beberapa tempat yang mencurigakan, tidak ada, kita akan kasih shock terapi. Setuju tidak? Setuju tidak? Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Saya ingatkan kepada jamaah pengajian, sekali lagi, baik yang ada di Pasuruan, yang ada di Tanggul, yang ada di Jember, yang ada di Bangil, yang ada di Surabaya, yang ada di Madura, bangkit panjenengan sedajah, sampai neneng panjenengan. Para habaib pepeneneng, wah menantang, ayo di sini 24 jam, didatangi gak ada. Tak iblis sungguhan. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Kalau Syiah saja di Madura, di Puger, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal imat ini, kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Setuju? Setuju? Kita akan kasih shock terapi. Kita akan kasih shock terapi nanti. Ini kitab, sekali lagi, tidak ada yang bisa membantah ini kecuali Wahabi. Kelompok-kelompok sesat. Ini kitab abad keempat. Mungkin kalau tidak ada kitab, Anda bisa bertanya-tanya, meragukan, betul nggak ini? Betul. Ini kitab abad keempat. Siapapun boleh berhadapan, boleh membacakan, boleh mengartikan, sama tidak dengan arti yang saya sebutkan. Makanya jangan sok-sokan menyalahkan perjalanan para sesepuh kiai-kiai kita. Mereka itu orang pintar, orang alim, punya pegangan-pegangan tersendiri, punya marja-marja tersendiri. Ini tidak diajak diskusi, diajak dialog, diajak debat terbuka, nggak datang. Beraninya cuma kata-kata, Alawi Jahannam, lihat nanti. Ini belum kena portapor jolon dia. Mau keneng portapor jolon ambur ya. Betul? Betul? Tak bisa dialog orang Wahabi ini Pak. Tak bisa portapor jolon ambur ambu. Setuju? Yang penting kita kasih tahu kepada aparatur pemerintah terlebih dahulu. Kalau apa perintahnya tenang-tenang, sudah beres, jihad fisabilillah. Setuju? Saya sudah instruksikan pada para santri. Saya minta kepada Alawiyin, gam, ayo Alawiyin, gam, bangkit kalian ya Alawiyin, para ulama-ulama Alawiyin, la taskutun. Jangan diam. Memang diam itu emas, tapi kadang-kadang diam itu diibaratkan seperti api dalam sekam, membakar kalau kita biarkan. Kadang-kadang permasalahan itu perlu argumentasi yang kuat, tidak cukup dengan diam. Perlu pembuktian, perlu kitab, perlu sejarah. Dan kami telah menemukan kitab abad keempat, tidak ada yang ingkar, tidak ada yang ingkar kitab Abna'il Imam fil Masyri wa Syam ini abad keempat kecuali Wahabi. Wahabi itu memang pembenci habaib, pendusta, pembohong. Lihat nanti, sabar nonton. Tidak bisa dibiarkan ini. Ini kelompok-kelompok Dajjal ini tidak bisa dibiarkan. Betul tidak? Betul tidak? Tunggu waktunya. Pasti kami akan beri shock terapi, tegangan tinggi, bukan dengan tegangan rendah, tegangan tinggi. Setuju tidak? Mudah-mudahan Indonesia dijadikan aman oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Indonesia diberikan berkah oleh Allah.
Mudah-mudahan Indonesia ini tidak dipecah belah antara ulama dengan habaib, ulah-ulah dajjal Imaduddin dan kelompoknya ini. Mudah-mudahan tetap aman, karena para habaib dan para kiai adalah dua pilar yang menjaga NKRI, yang menjaga kesetiaan NKRI di muka bumi ini, supaya ke depan bisa menjadi aman, baldatun wa tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesadaran kepada mereka, dan mudah-mudahan para tantretan, para mujahidun diberikan semangat oleh Allah Ta'ala tetap berjuang membela Sada ala Ba'alwi yang dihina oleh kelompok-kelompok pendusta, kelompok-kelompok dajjal ini, saudara. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah pada pertemuan malam ini. Dihadiri pula Bapak Haris Sarjana Hukum yang selalu setia, pengacara Majelis Ta'lim Al-Fatah, yang selalu di garda terdepan setiap ada permasalahan Majelis Ta'lim Al-Fatah. Demikian juga ada hadrah, saudara-saudara kita, ada laskar-laskar Al-Fatah, semuanya, para hadirin, mudah-mudahan terkumpul lagi di surga Allah. Dapat ngaki ke surga Allah. Barang bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jejak-jejak para guru kita tidak hilang. Mudah-mudahan jejaknya Kiai Hasim Asy'ari tidak hilang. Mudah-mudahan jejak-jejak ajarannya Kiai Hamid, Kiai Hasan Genggong, Kiai Mino, Kiai Hanan, Kiai Suhri. Demikian juga Kiai Ahmad Siddiq, Kiai As'ad Sukarjah, dan juga para imam, orang-orang yang alim-alim yang lain, Kiai Alawi, Kiai Holil Bangkalan. Mudah-mudahan tidak hilang perjalanan para kiai kita. Demikian juga apa yang diajarkan oleh Habib Saleh Tanggul, mudah-mudahan tidak hilang. Apa yang diajarkan oleh para habaib tidak hilang. Dan mudah-mudahan tawassul kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah kabulkan hajat kita. Mudah-mudahan tawassul kita kepada ala Ba'alwi kita diberikan barakah zahiran wa batinan dari Allah Ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.